pasti kita ya sebagai manusia banyak salah, banyak khilaf. Nah, namanya juga manusia, bukan nabi boy gitu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan nikmatnya sehingga kita dapat bertemu di ruang yang insya Allah dirahmati olehnya. Salawat beserta salam tak lupa kita ucapkan kepada baginda Nabi kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkenalkan, nama saya Arif Rahman. Saya selaku Sekretaris Bidang TKI di Komisariat Fakultas Pertanian dan saudara saya Rahmat selaku Kabid Fakultas Pertanian. Jadi kita kali ini bakal melakukan diskusi terkait tentang taubat meningkatkan kualitas diri. Iya benar. Jadi taubat meningkatkan kualitas diri ini kita angkat menjadi sebuah pembahasan dan diskusi di sore hari ini, dan itu menjadi sebuah tujuan kami berdua gitu. Jadi silakan perkenalkan diri ke kami saya. Oke, baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Pertama sekali, marilah kita mengucapkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang dimana Dia telah memberikan kita kemasan kesempatan untuk dapat hadir dan berkumpul di ruangan yang sejuk ini dalam rangka melaksanakan kegiatan konten dakwah sekaligus podcast IMM Dakwah Digital. Kami berdua dari Komisariat Fakultas Pertanian. Kebetulan perkenalkan, nama saya Rahmat selaku Kabid Taklik Kajian Keislaman dari Komisariat IMM Fakultas Pertanian, dan perkenalkan juga sekbid saya yaitu Arif Rahman, yaitu selaku sekbid Taklik Kajian dan Keislaman di IMM Komisariat Fakultas Pertanian. Seperti yang beliau bilang tadi, hari ini kita akan membahas terkait taubat meningkatkan kualitas diri gitu ya. Cukup menarik menurut saya kita mengangkat tema ini karena apa? Kita juga melihat kondisi lingkungan terutama di Universitas Muhammadiyah Jakarta gitu kan. Masih banyak yang harus kita perbaiki terutama dalam muhasabah diri. Karena per hari ini masih banyak kenakalan-kenakalan remaja yang dilakukan gitu. Itu kira-kira nih. Oke, jadi mari kita mulai saja diskusi kita hari ini dengan pertanyaan-pertanyaan pertama, yaitu tentang apa sih salah satu karunia terbesar yang selalu Allah berikan kepada manusia. Oke, baik. Terkait salah satu karunia besar yang selalu Allah berikan kepada manusia, karunia terbesar. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Imran ayat 132 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Yang artinya, dan bersegeralah kamu menyeru ampunan kepada Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Begitu dia kata Allah dalam firman-Nya. Masya Allah. Jadi salah satu karunia besar yang selalu Allah berikan kepada kita manusia adalah selalu dibukanya pintu taubat bagi hamba-hambanya yang benar-benar ingin bertaubat kepada Allah, bagi hamba-hambanya yang benar-benar ingin meminta ampun kepada Allah. Maka dari itu, ayo kita bergegas, ayo kita menyerahkan diri, khususnya anak muda yang sekarang, kita beribadah kepada Allah, kita meminta ampun kepada Allah, dan jangan lagi kita sia-siakan. Begitu kira-kira.
Jadi intinya salah satu karunia terbesar Allah itu adalah ampunannya, Iya benar. ampunan Tuhan terhadap manusia yang selalu melakukan dosa. Masya Allah. Selanjutnya, mengapa manusia tidak bisa lepas dari kesalahan dan dosa dan selalu saja melakukan dosa yang sama gitu? Oke, kalau kita berbicara manusia tidak ada lepas dari dosa gitu kan, dan selalu melakukan kesalahan yang sama. Mungkin jadi gini, tidak ada satupun manusia yang hidup di dunia ini tanpa ada kesalahan dan kekhilapan. Pasti kita ya sebagai manusia banyak salah, banyak khilaf. Nah, namanya juga manusia, bukan nabi boy gitu kan. Tapi bagaimana cara kita memperbaiki diri kita, yaitu kita beribadah kepada Allah, meminta ampun kepada Allah. Saya ingatkan kepada teman-teman semuanya, manusia yang mulia itu bukanlah manusia yang sama sekali tidak pernah melakukan perbuatan dosa di masa hidupnya. Tapi manusia yang mulia itu adalah manusia yang melakukan perbuatan dosa, namun dia sadar dengan apa yang telah ia perbuat, dan ia memperbaiki dirinya, dia beribadah kepada Allah, dia meminta ampun kepada Allah. Masya Allah. Itulah manusia yang mulia. Perlu kita ketahui dan teman-teman semuanya, bahwasanya Rasulullah SAW itu telah dijamin oleh Allah ampunan. Rasulullah itu telah dijamin oleh Allah surga. Namun apa keseharian Rasulullah SAW? Di dalam keseharian Rasulullah SAW itu dia tetap beribadah kepada Allah, dia tetap meminta ampun kepada Allah. Hadis mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW beribadah bertaubat kepada Allah itu 70 kali dalam sehari. Masya Allah. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah SAW bersabda, demi Allah, aku bertaubat kepada Allah, meminta ampun kepada Allah itu 70 kali dalam sehari. Dan diriwayatkan oleh Al-Tahar Ibn Yazar Al-Muzanni radhiyallahu anhu, dia pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah, meminta ampunlah kepada Allah, sesungguhnya aku bertobat kepada Allah itu lebih dari 100 kali dalam sehari. Nah, ini adalah hal yang sangat patut kita contoh teman-teman. Ini adalah hal yang sangat patut kita tiru. Walaupun semisal kita sudah diberi ampunan, sudah dijamin oleh Allah surga, kita harus tetap beribadah kepada Allah. Kita harus tetap meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu kira-kira. Masya Allah. Bahkan Rasul yang seorang manusia paling mulia pun melakukan taubat terhadap kesehariannya gitu. Iya benar. Masya Allah. Jadi jangan sampai kita yang manusia biasa yang tidak dijanjikan surga di akhirat kelak, kita malahan berleha-leha akan bertaubat. Intinya seperti itu ya. Iya benar. Masya Allah. Jadi kita sebagai manusia yang tidak pernah dijanjikan oleh Allah, jangan sampai kita taubat dan rasa rendah dirinya itu malah rendah dibanding Rasul yang dijanjikan surga gitu. Iya benar. Masya Allah. Jadi jangan sampai kita yang manusia yang penuh dengan yang hina dan kotor ini malahan tidak pernah melakukan taubat dan rasa rendah diri terhadap Allah. Iya, Masya Allah. itu kan. Ya. Selanjutnya, apa dasar hukum kewajiban bertaubat menurut para ulama? Oke, kalau kita berbicara dasar hukum taubat menurut ulama ya, Para ulama. para ulama itu sudah sepakat bahwasanya hukum taubat ini wajib. Kenapa mereka sepakat? Karena ini didasari oleh firman Allah dalam Al-Quran berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffira ankum syai'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kamu semua kepada Allah dengan taubatan nasuha. Apa itu taubatan nasuha?
taubatan yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghapus segala kesalahan-kesalahan kita dan memberikan surga yang mengalir di bawahnya itu sungai-sungai. Begitu landasannya, Rip. Terus kenapa hukum taubat ini wajib? Ini didasari dengan dua hal. Yang pertama, supaya bisa menghasilkan suatu taufik, itu kita harus sadar. Bagaimana ya kalau semisal banyaknya dosa-dosa kita, itu bisa menghalangi kita dalam mengerjakan suatu kebaikan, dalam mengerjakan suatu hal ibadah. Itu dasar yang pertama. Terus dasar yang kedua, kita itu juga harus tahu bagaimana kedudukan taubat ini, bagaimana kedudukan muhasabah diri ini gitu kan. Ya, kedudukan taubat ini merupakan suatu hal dasar atau pokok syarat-syarat diterimanya suatu ibadah. Contohnya, ya seorang pemberi hutang lah yang tidak akan mau menerima tambahan pokoknya itu kalau sebelum terpenuhi itu, begitu kira-kira. Itu tadi dasar-dasar yang telah disebutkan oleh saudara saya Rahmat, dasar-dasar hukum kewajiban bertaubat menurut para ulama. Masya Allah. Terus selanjutnya dalam kitab Minhajul Abidin, Imam Al-Ghazali menyebutkan ada 3 syarat taubat. Bisa dijelaskan lebih rinci apa saja syarat tersebut? Oke, kalau kita bicara lebih rinci ya. Menurut kitab Minhajul dari Abidin Imam Al-Ghazali, dia pernah mengatakan bahwasanya jika seseorang yang sudah benar-benar ingin bertaubat kepada Allah karena sudah merasa ya ibaratkannya apa ya namanya ya, sudah merasa dirinya itu sudah jauh lah dan ingin benar-benar bertaubat kepada Allah, maka ada 3 persyaratan yang harus dipenuhi. Yang pertama, kita itu harus sadar bagaimana buruknya yang telah kita perbuat, baik itu dari hati kita maupun diri kita sendiri. Itu yang pertama, kita harus sadar. Terus yang kedua, kita itu harus sadar bagaimana perihnya siksa dari Allah kepada kita atas kemurkaan dan kemarahannya. Terus yang ketiga, kita itu harus sadar bagaimana besarnya kekurangan kita dalam menghindari diri kita sendiri untuk melakukan perbuatan dosa gitu. Itu 3 persyaratan dalam kitab Minhajul dari Abidin Imam Al-Ghazali tadi. Tapi bagaimana sih cara kita untuk bertobat kepada Allah? Nah, cara kita bertobat kepada Allah itu simpel sebenarnya, teman-teman, simpel. Kita perbanyak istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itulah hal yang sangat mudah dan simpel menurut saya. Nah, semisal kalau kita tidak ada kegiatan, kita duduk-duduk di depan Fakultas Pertanian nih, berhubung kita dari Komisi Fakultas Pertanian, kita duduk-duduk di mana saja, pokoknya masih di lingkungan UMJ gitu kan. Kita beristighfar kepada Allah. Kita minta ampun kepada Allah. Bagaimana cara beristighfar yang lebih baik dan lebih merdu menurut saya kan? Kalau saya beristighfarnya ini, Astaghfirullah Rabbal Baraya, Astaghfirullah minal khotoya. Makanya saya katakan tadi di awal, Rasulullah SAW itu dia bertobat kepada Allah, beristighfar kepada Allah 100 kali dalam sehari. Itulah misalnya. Nah, dalam hadis qudsi saja sudah menjelaskan bahwasanya andaikan kau datang membawa dosa, baik itu dosanya seluas langit dan bumi, apa kata Allah buat kita sebagai hambanya? Hei hambaku, janganlah kau berkecil hati, janganlah kau bersedih hati, walaupun dosamu besar, tapi ampunanku itu jauh lebih besar. Begitulah kata Allah. Tapi apa yang kita lihat per hari ini? Allah tidak pernah bosan untuk mengampuni hamba-hambanya, tapi sebaliknya pula hamba-hambanya yang selalu bosan untuk meminta ampun kepada Allah. Na'udzubillah min dzalik. Begitu teman-teman. Jadi ya mudah-mudahan apapun yang kita sampaikan itu bisa memberikan edukasi yang baik dan bermanfaat buat kita semua, terutama di kalangan anak muda. Kita di sini bukan merasa paling pintar gitu kan. Kita di sini bukan merasa paling suci. Saya jujur-jujur aja teman-teman. Saya pernah sering melakukan maksiat, saya pernah minum khamar. Tapi yang saya berikan apa, yang saya lakukan apa? Yang menurut saya pengalaman itu adalah tempat belajar yang paling baik. Itu menurut saya. Maka dari itu, ayo kita kurang-kurangin lah
kalau bisa kita berhenti. Ayo hindari orang-orang yang suka minum, maksiat yang lain lah pokoknya, yang nggak bisa saya sebutkan satu persatu. Ayo teman-teman, mari kita muhasabah diri. Ayo, mari kita perbaiki diri kita gitu kan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Gitu. Terima kasih. Oke, jadi intinya taubat itu nggak perlu yang berat-berat gitu. Bisa kita mulai dari berzikir Iya, istighfar. benar. Jadi Bisa mungkin bisa mulai kita mulai istighfar. dari yang kecil-kecil itu. Iya, benar. Masya Allah. Nah, saya ingatkan satu lagi nih, Rip. Buat teman-teman, ayo walaupun masih sering melakukan keburukan atau maksiat segala macam, ya saya ingatkan jangan pernah tinggalkan sholat gitu. Karena sholat itu bisa memperbaiki diri kita. Ayo tetap laksanakan sholat. Gitu, kira-kira itu. Mungkin cukup sekian dari diskusi kita pada siang menjelang sore hari ini. Iya benar. Kami di sini bukan untuk menceramahi, bukan untuk menghakimi, tapi ini adalah suatu bentuk ajakan kepada teman-teman yang muda, baik yang kecil, yang tua, dan untuk seluruh kalangan lah. Bukan hanya kami di sini bukan sebagai hakim, bukan sebagai orang yang paling suci untuk menghakimi kalian, bukan. Kami di sini hanya untuk berdiskusi, memantik kalian untuk bahwa taubat itu sangat penting. Rasul yang dijanjikan surga pun itu melakukan taubat. Dalam seharinya itu dia melakukan zikir 100 kali dalam sehari gitu. Ya, jadi jangan sampai kita yang manusia biasa ini rasa taubat dan rendah diri ini kalah dengan Rasul yang sudah dijanjikan surga dan kenikmatan akhirat dan sebagainya. Mungkin kita cukupkan obrolan dan diskusi pada siang hari ini. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Billahi fissabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Masya Allah.